Dua mahasiswi tingkat akhir duduk di sudut kantin kampus. Skripsi menjadi topik utama yang mereka bicarakan belakangan ini. Kamu bab 4 udah kelar, Vin. Aku ngerasa stuck banget. Kayak gak maju-maju dari minggu lalu. Udah sih, tapi masih bolak-balik revisi juga. Dosen pembimbingku tuh rewel banget. Typo satu huruf aja dikomentarin. Aku juga gitu. Udah berasa kayak nyusun ensiklopedia, bukan skripsi. Tapi ya, makin cepet kelar, makin cepet bebas, ya nggak? Iya sih, walaupun kadang aku ngerasa makin deket kelar malah makin stres. Kayak belum siap ninggalin masa-masa kuliah gitu. Alah, kamu aja yang mellow. Aku sih udah nggak sabar wisuda. Ngebayangin pakai toga, jalan ke panggung, disorokin teman-teman. Itu tuh impian banget. Aku juga pengen sih, tapi akhir-akhir ini aku malah lebih sering mikir, abis wisuda nanti ngapain ya? Cari kerja atau balik ke rumah? Duh, kamu tuh kebaikan mikir. Dinikmatin aja prosesnya. Kita harus jauh ini loh, tinggal dikit lagi. Iya, tapi jujur aja, aku masih suka mikir, apa aku udah cukup bikin orang tua bangga ya? Yakinlah, kamu tuh rajin, nilaimu bagus. Orang tua kamu pasti bangga. Semoga aja, kadang aku ngerasa belum cukup, ngerti gak sih? Kalau aku sih, yakin banget. Ibuku bakal bangga banget nanti. Soalnya, aku udah punya banyak rencana buat wisuda. Pokoknya, harus beda dari yang lain. Rencana apa? Nanti aku ceritain deh. Yang penting sekarang, beresin dulu skripsi. Habis itu, baru kita bisa mikirin soal itu. Kamu selalu punya cara ya? Buat bikin momen jadi heboh? Lah, wisuda tuh cuma sekali dalam hidupin. Masa dilewatin gitu aja kayak pacaran hari Senin? Kalau aku sih, lebih suka yang simple dan sederhana aja. Simple sih boleh, tapi tetap harus ninggalin kesan. Aku pengen nunjukin ke semua orang, termasuk ke ibu, kalau aku tuh berhasil. Ibu kamu pasti udah lihat tuh dari cara kamu bertahan selama ini, Ra. Tapi aku juga pengen buktiin ke orang lain, biar mereka tahu, anak tukang cuci pun bisa tampil keren. Malam itu, Rara duduk di meja belajarnya. Topnya menyala, kertas-kertas coretan berserakan. Dari luar kamar terdengar suara ibunya. Rara, udah makan belum nak? Ibu masak tumis kangkung sama tempe goreng. Nanti aja bu, ini lagi ngerjain kesimpulan, dikit lagi kelar. Jangan kelamaan di depan laptop, matanya bisa rusak. Iya bu, nanti kalau udah selesai aku makan. Udah istirahat aja. Namanya juga ibu, kalau anaknya belum makan, ya ibu belum tenang. Makasih bu. Besok, kamu ada jadwal ke kampus. Iya, mau konsultasi bab 5 sama pembimbing. Harusnya sih tinggal tanda tangan. Alhamdulillah, bentar lagi lulus ya. Iya, doain aja semoga semuanya lancar. Ibu, selalu doain kamu Ra. Tiap malam, tiap subuh. Ibu cuma pengen lihat kamu pakai toga. Itu aja udah bikin ibu lega. Tapi aku gak mau biasa aja di hari itu bu. Aku pengen tampil beda. Maksudnya? Ya sekarang deh, nanti aja kalau semua udah pasti. Paginya, di halaman kampus yang rindang, Rara duduk di pangku panjang sambil membuka catatan. Vina datang menghampiri sambil membawa 2 cup es teh. Nih, buat kamu, biar nggak tegang. Wah, makasih banget Vin. Aku beneran butuh ini. Udah konsultasi? Belum, tapi aku udah antri. Kayaknya tinggal 2 orang lagi. Semangat ya, abis ini kamu bisa lebih tenang. Kamu kapan? Besok, pembimbingku susah banget dicari. Katanya lagi seminar mulu. Pantes kamu kelihatan lelah. Tapi kita udah hampir finish line nih. Iya, rasanya kayak maraton panjang banget. Tapi aku pengen garis finishnya spesial. Spesial gimana maksud kamu? Ya pokoknya aku gak mau tampil biasa di hari itu. Aku ngerti kamu pengen nunjukin sesuatu, Ra. Tapi jangan sampai kamu terlalu ngoyo ya. Aku gak ngoyo kok. Aku cuma pengen momen yang bisa ibu inget terus sampai tua. Kayaknya ibu kamu udah cukup bangga deh kamu nyusun skripsi sampai begini. Sore itu, ibunya baru pulang bawa 2 kantong plastik berisi sayur dan beras. Maaf ya Ra, ibu pulangnya agak telat. Bantu-bantu Bu Marni beresin warung dulu. Lumayan, dikasih tambahan 20.000. Ibu tuh ya, padahal tadi pagi juga kerja bantu cucian di rumah Pak Kusno. Namanya juga usaha nak, yang penting halal. Buat kamu juga, biar bisa terus kuliah. Tapi ibu jangan maksain diri juga, nanti malah tumbang. Ibu gak apa-apa, justru seneng kalau lihat kamu makin deket wisuda. Bu, aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong, nanya apa? Nanti waktu wisuda, misalnya nih aku pengen saya kebaya yang bagus, boleh kan bu? Ya kalau ada uangnya boleh aja nak. Tapi kebaya ibu waktu nikah dulu masih ada, bagus kok. Bisa dipermak. Tapi kan itu modelnya jadul bu. Aku pengen yang kekinian, biar bagus di foto. Soalnya sesi foto studio juga. Oh gitu, ya nanti ibu pikirin ya, kita lihat keadaan. Terus, ibu ada tabungan nggak? Maksudnya buat keperluan wisuda. Tabungan sih ada, tapi gak banyak.
Nyicil juga buat biaya semester kemarin. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi aku cari cara sendiri deh. Berapa hari kemudian, di kafe kecil dekat kampus, Rara dan Vina duduk sambil membuka laptop masing-masing. Di sela-sela kerja, rekaman pribadi kembali muncul. Aku lihat di grup angkatan, anak-anak udah heboh bahas wisuda. Sampai ada yang sewa fotografer dari luar kota segala. Ya, aku juga udah mulai cari-cari vendor. Yang make up, kebaya, mobil juga. Bil, maksud kamu mobil buat apa? Ya saya mobil gitu. Datang ke gedung wisuda tuh kelihatan keren. Rara, kamu serius? Serius dong, ini momen spesial. Aku pengen nunjukin kalau aku juga bisa kayak mereka. Tapi kamu sendiri bilang tabungan kamu udah tipis. Terus, kamu mau dapat dana dari mana? Udahlah, yang penting nanti kelihatan bagus. Aku harap kamu gak maksain hal-hal yang nanti jadi beban buat kamu sendiri, Ra. Kamu tenang aja, Vin. Aku udah pikirin semuanya kok. Malam itu, Rara kembali duduk di kamar. Meja, brosur digital, vendor makeup dan sewa mobil masih terbuka. Ibunya mengetuk pintu lalu masuk. Lagi lihat apa, Ra? Ini, Bu, katalog vendor buat wisuda. Maksudnya nyediain baju sama rias gitu. Iya, sama sesi foto dan mobil juga. Sekarang semua udah sistem paket. Oh, mahal nggak? Yang paling standar aja 5 juta, Bu. Itu udah dapat semuanya kok. 5 juta. Banyak juga ya. Sekarang emang segitu standarnya, Bu. Semua temanku juga ambil paket kayak gitu. Tapi kamu sendiri yakin butuh semuanya? Yakin dong. Ini momen sekali seumur hidup. Gak mau tampil seadanya. Bu nggak bilang nggak boleh tampil bagus, Ra. Kita harus realistis juga. Justru karena realistis itu aku gak mau ketinggalan sama yang lain. Aku udah kerja keras bertahun-tahun, Bu. Masa pas wisuda malah kelihatan biasa aja. Tapi ibu mau pegawai cuci sama bantu-bantu warung. Bukan ibu nggak mau, Ra. Ibu takut nggak sanggup. Aku ngerti, Bu. Ya apa salahnya sih? Kita usaha lebih dikit. Berapa hari kemudian, Vina datang ke rumah Rara. Mereka duduk di teras rumah yang sederhana, dikelilingi suara jangkrik malam. Gimana, Ra? Udah dapet kepastiannya soal paket wisuda itu? Aku udah kontrak vendornya. Kalau DP minggu ini masih bisa dapat slot. Kamu beneran yakin mau ambil itu? Yakin lah. Aku udah bilang ke ibu juga. Terus ibu kamu gimana? Aku belum kasih jawaban pasti sih. Tapi aku lihat dia mulai mikir keras. Aku yakin dia bakal cari cara. Ra, aku bukan yang menyudutin ya. Tapi kamu yakin mau gak terlalu maksain ibu kamu? Aku bukan maksain, Vin. Aku cuma pengen dihargai kayak yang lain. Aku cuma pengen satu hari dalam hidupku ini jadi milik aku sepenuhnya. Aku ngerti, Ra. Tapi jangan sampai mendapat satu hari yang indah kehilangan tahun-tahun setelahnya. Keputusan yang berat buat keluarga. Terdiam. Pagi harinya di dapur rumah, aroma bawang putih dan tumisan tahu memenuhi udara. Ibunya sedang memasak. Rara masuk sambil meregangkan badan. Tumis tahu ya, Bu? Duh, udah lama gak nyium wangi kayak gini. Ya, tumis tahu sama kangkung. Akan murah meriah, tapi bisa bikin kenyang. Aku kangen masakan ibu yang kayak gini. Lebih seringnya cuma mie rebus. Mie terus, lambungmu rusak. Kapan kamu pulang? Ya ibu masakin nanti. Makasih ya, Bu. Ibunya tersenyum hangat. Bu, soal wisuda itu aku udah fix milih paket yang paling murah tapi tetap keren. Jadi ya? Iya, ada foto pre-wisuda, make up, gaun, mobil, dekor juga. Pokoknya lengkap. Terus bayarnya gimana? Bisa DP 2 juta dulu. Nanti sisanya nyicil. 2 juta? Iya, aku udah pilih yang paling ekonomis kok, Bu. Gak menyusahin. Tapi tetap bagus hasilnya, gak kayak murahan. Ra, kamu tahu pernah bilang gak bisa ke kamu kan? Bu, Selama ini ibu kerja apa aja demi kamu. Buat sekolahmu, buat makan, buat tempat tinggal. Semua ibu jalanin karena kamu. makanya aku juga gak enak, Bu. Tapi ini penting buat aku, sekali seumur hidup. Ibu ngerti, Ra. Ibu ngerti. Kamu pengen punya kenangan yang bagus. Apa yang kelihatan beda sama teman-teman? Iya, Bu, bukan karena pamer. Aku cuma gak mau dipandang rendah. Teman-temanku tuh pada tampil mewah. Bahkan sampai sewa fotografer mahal. Aku pengen tampil layak aja. Kamu udah tampil paling layak di mata ibu. Udah sampai di titik mau lulus kuliah. Kebanggaan yang luar biasa buat ibu. Tapi ini buat orang lain, Bu. Buat teman-teman. Orang-orang yang nanti lihat fotoku. Kalau tampil seadanya, aku bisa-bisa jadi bahan olok-olok seumur hidup. Kamu itu tentuin dari seberapa mewah kamu di hari wisuda. Kadang orang bisa kejam kalau kita kelihatan berbeda. Jadi, ibu bisa bantu kan? Ibu bakal mikir keras, Ra.
Gak janji hari ini bisa, tapi ibu bakal cari cara. Tapi ibu juga pengen kamu ngerti. Jangan sampai kehilangan yang lebih besar membuat satu hari itu aja. Kalau nanti ibu harus ngorbanin sesuatu, ibu siap nggak? Maksudnya? Nanti ibu tahu deh, sekarang makan dulu. Mumpung nasinya masih hangat. Siang itu, Rara terlihat mondar-mandir. Ia membuka lemari, menyingkap tumpukan map. Nia yang sedang melipat cucian di pojokan ruangan melirik sekilas. Dari apa, Rah? Ini loh bu, yang biasanya disimpan di map merah. Merah. Sertifikat rumah, yang waktu itu ibu bilang disimpan rapi. Kenapa cari itu? Ya buat jaga-jaga bu, kan aku udah siapin semua keperluan wisuda. Tapi buat pelunasannya, aku butuh dana cepat. Maksudnya, kamu mau pakai sertifikat itu? Iya, kita gadai aja bu, gak jual, cuma sementara. Itu juga bisa ditebus. Rara, kamu sadar nggak? Kamu barusan bilang apa? Ya aku sadar bu, tapi ini cuma sebentar. Lagian rumah kita gak bakal kemana-mana. Kita masih bisa tinggal di sini. Rara, ini satu-satu yang kita punya. Tempat kamu tumbuh, tempat ibu berteduh. Kalau sampai ini digadai, terus kita nggak sanggup nebus, Kita pasti bisa tebus kok bu. Aku kan bakal kerja habis lulus. Gaji pertama, kedua, semua buat nebus itu. Sumpah, aku serius. kamu nggak percaya ibu sayang kamu? Bu, bukan soal percaya atau nggak percaya. Ini soal aku yang pengen dihargai di hari yang penting dalam hidupku. Kamu pikir ibu nggak pengen kamu bahagia? Tapi kamu juga harus mikir ah, bahagia itu kan berarti kita harus ngorbanin semua. Aku nggak minta semua bu, cuma ini, sekali ini aja. Justru karena cuma punya satu ini, ibu nggak bisa begitu aja kasih. Kamu ngerti kan? Padahal tinggal itu, satu-satunya jalan cepat. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ibu lebih milih lihat kamu wisuda tanpa kemewahan. Kita masih punya atap di atas kepala daripada kamu tampil sempurna pulang ke rumah yang udah bukan milik sendiri. Ibunya perlahan mendekat. Maafin ibu ya, Ra. Ibu belum bisa gen kamu seperti yang kamu mau. Tapi ibu akan tetap kamu sampai kapanpun dengan cara ibu sendiri. Rara tak menjawab. Ianya masuk ke kamarnya. Keesokan harinya di kampus, Rara duduk dengan wajah kosong. Vina datang dari arah belakang. Kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Dan pembimbing sempat nyariin loh. Aku udah WA dia, bilang minta waktu bimbingan digeser. Tumben. Kamu biasanya kan yang paling siap. Lagi kepikiran soal wisuda ya? Emang kelihatan ya? Dari gesturmu aja udah jelas. Apalagi dari kemarin, kamu udah ngomongin terus soal vendor, outfit, make up. Aku ngerasa makin deket harinya, makin banyak yang bikin kepala nyut-nyutan. Soal biaya, Iya, kamu udah ngobrol sama ibumu. udah. Aku udah bilang, kalau aku pengen banget, ini jadi momen berkesan. Gimana kata ibumu? Dia nggak setuju kalau aku pakai jalan pintas. Jalan pintas? Jalan pintas apaan maksudmu? Aku sempat kepikiran buat nyari uang cepet. Lewat sertifikat rumah. Hah? Serius, Ra? Buat apa? Cuma digadai, bukan dijual. Tapi ibu nolak mentah-mentah. Padahal tinggal itu, satu-satunya cara. Aku tahu kamu pengen hari wisudamu jadi sesuatu yang membanggakan. Tapi aku juga tahu, kamu bukan anak yang mestinya sampai harus gitu. Terus aku harus apa? Biar aku gak kelihatan biasa aja di mata semua orang. Mungkin dengan menerima kenyataan bahwa biasa itu gak sama dengan gagal. Kita terlalu sering bandingin diri sama standar orang lain. Tapi kamu sendiri tahu kan, Vin? Sudah sekarang tuh kayak ajang pamer. Semua orang tampil kayak model. Kalau aku tampil seadanya, aku yang bakal jadi bahan omongan. Kamu bisa tampil paling mahal sekalipun, tapi kalau orang emangnya nyinyir, ya tetap aja dicari celahnya. Tetap lebih baik pada tampil gak cocok di foto. Kamu yakin, Ra? Bahagia dari hasil bangun di atas rasa takut kayak gitu? Bakal bertahan lama? Aku gak tahu, Vin. Aku bener-bener gak tahu. Kamu gak harus tahu sekarang. Tapi kamu harus jujur dulu ke diri sendiri. Kamu mau tampil sempurna buat siapa? Buat teman-temanmu atau buat dirimu sendiri? Rara terdiam. Sore itu, Rara membuka lemari tua di kamar ibunya. Di balik tumpukan dokumen lama, tangannya berhenti. Ketemu juga. Ia menarik sebuah map plastik berwarna merah. Di dalamnya ada sertifikat rumah. Pun berniat untuk langsung pergi ke pegadaian. Namun saat Rara hendak pergi, ibunya muncul dari arah dapur. Rara, kamu mau kemana? Gak jauh, Bu. Cuma keluar sebentar. Kamu bawa apa itu? Barang-barang biasa aja, Bu. Jangan bohong, nemuin sertifikat itu kan? Rara terdiam, wajahnya berubah tegang. Gak boleh, bawa itu keluar. Bu, tolong jangan bikin ribet. Ini juga di masa depanku. Nih, masa depan kamu. Tega,
Dari tempat tinggal kita. Bukan dari seumur hidup. Itu juga bisa ditebus. Kalau kamu butuh, kenapa nggak bilang baik-baik lagi? Apa diem-diem nyari sertifikat itu? Sama ibu selalu nolak. Ibu gak ngerti gimana rasanya jadi aku. Semua orang pamerin itu. Aku juga pengen dihargai, Bu. Sekali ini aja. Jangan pergi bawa itu, Rara. Ibu mohon. Udah cukup, Bu. Jangan nalangin aku lagi. Rara langsung beralih keluar tanpa menoleh. Ya Allah, jangan biarkan anakku terjerumus terlalu jauh. Tangan Rara, tas berisi sertifikat rumah tergenggam erat. Wajahnya cerah. Akhirnya semua bakal beres. Gak ada lagi yang bakal remehin aku dari sudah nanti. Aku bakal tampil paling berkelas. Semua bakal lihat siapa aku sebenarnya. Rara menyeberang tanpa melihat kanan kiri, hendak menuju arah pegadaian yang tak jauh dari simpang jalan. Dari arah belakang, buah motor meraung kencang. Itu kehilangan kendali dan menabrak mobil sedang melaju bertepatan dengan Rara. Kami menyeberang. Mobil itu hantam Rara dan terpental sampai ia menubruk tiang listrik. Rara meninggal di lokasi kejadian. Tak lama kemudian, saat petugas antar jenazah Rara ke rumahnya. Rara bangun nak. Jangan tinggalin ibu kayak gini. Vina yang baru tiba pun syok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rara. Ibunya memeluk jenazah Rara erat dan kecil mulai turun perlahan. Seolah langit pun ikut menangisi kepergian seorang anak yang terlalu keras mengejar gengsi, hingga lupa siapa yang paling mencintainya.